skrip yang sudah final dibikin storyboardnya. Jadi storyboard ini adalah jembatan pertama dari uh, proses produksi animasi itu series itu ada 3 tahapan yang utama ya. Yang pertama itu pre-production, lalu production, lalu post-production. Pre-production itu mencangkup ide cerita, uh, penulisan cerita, skenario, lalu di tahap pre-production juga ada tahap desain. Jadi semua items yang digunakan di serial Titus the Detective ini kita bikin desainnya dari mulai karakternya, setnya, sampai propsnya, sampai gadget-gadget yang dipakai oleh masing-masing karakter juga semuanya harus desain. Dari desain lalu kita bangun asetnya, bangun dalam bentuk 3D-nya. Itu ada departemen aset sendiri. Lalu termasuk juga di pre-production adalah storyboard. Storyboard ini follow up dari skrip yang sudah final dibikin storyboardnya. Jadi storyboard ini adalah jembatan pertama dari mulai skrip atau narasi ke gambar. Dari storyboard lalu kita bikin animatiknya. Animatik ini akan jadi basis produksi nantinya. Jadi animatik ini isinya adalah video yang diambil dari storyboard tapi sudah disusun sedemikian rupa supaya susunannya nanti mengikuti jalan cerita dari sesuai skripnya gitu. Itu yang akan jadi berdasar untuk untuk produksi nantinya. Itu kira-kira tahapan untuk pre-production. Lalu kalau production itu cangkupannya itu layout dan animasinya sendiri. Layout itu seperti blocking kameranya. Jadi kita siapkan setnya, kita taruh kameranya, kita taruh karakter-karakternya, lalu acting karakternya mulai disiapkan di situ. Berikutnya animasi. Animasi itu dibikin dari layout yang sudah jadi tadi. Karakter itu bergerak, setnya harus seperti apa, kameranya harus bergerak kemana, itu semuanya di animasi. Animasi selesai, kita masuk ke post production. Post production itu kita render dari animasi yang sudah jadi, kita render supaya warna-warna yang tadinya belum kelihatan di animasi itu keluar. Di animasinya itu teksturnya keluar. Lalu berikutnya kita compositing. Jadi karena di render itu elemennya banyak, itu kita susun jadi satu itu di tahapan compositing. Jadi ada background yang kepisah itu kita tempel, lalu ada foreground itu kita tempel, kalau ada visual effect juga itu tempelnya di situ. Berikutnya di editing ya, jadi semua yang sudah dikompos itu kita susun mengikuti leka yang tadi di pre-production timingnya, kita susun supaya jadi satu video utuh itu di editing. Lalu berikutnya lagi di coloring. Jadi kita susun editing yang sudah jadi itu, kita adjust colornya kalau diperlukan gitu ya, supaya enak gitu ya, enak dilihat dan sesuai dengan desain. Jadi kira-kira tahapannya lebih kurang seperti itu ya. Termasuk juga di pre-production dan di post production itu ada tahapan voice over. Bedanya adalah voice over di pre-production itu lebih ke dummy. Jadi kita isi suaranya tapi dengan memakai dummy. Lalu di post production voice over itu voice over asli, suara asli itu kita masukkan. Jadi animasinya sudah jadi, sudah dikompos, sudah diedit, baru masuk dubber-dubbernya. Dia ngikutin seperti apa dialognya, ikutin juga timing dari animasinya. Dari situ udah hampir jadi satu kesatuan tuh videonya dan udah siap tayang. Kira-kira seperti itu sih prosesnya. Untuk itu detektif ini mungkin udah dari kapan sih Pak ada niat ide gitu untuk dibuat? Kalau idenya sebenarnya sudah lama. Jadi Ibu Liliana pernah jelaskan itu bukan ide maksudnya awalnya itu dari majalah Just for Kids. Di situ ada segmen Titus sebagai cerita gitu ya, cerita-cerita pendek. Nah itu yang kita
kita pindahkan medianya ke animasi. Lalu uh, sorry, tadi apa pertanyaannya? Saya sudah sejak kapan? Oh, sejak Ya, kapan? Iya. Jadi pertama itu tadi ya, dari majalah itu kita kepikiran untuk pindahkan ke media animasi. Lalu mulai kita serius itu kira-kira tahun 2021. Kita udah mulai susun akan seperti apa ceritanya, kita udah mulai bikin desainnya dan lain-lain. Lalu produksinya itu mulai intens di 2023. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang kita 2024 itu kita masih proses produksi sambil juga kita sudah ada episode-episode yang siap tayang. Gitu. jadi akan tayang kapan Pak dan di mana? Ini akan tayang tanggal 22 September 2024 di RCTI. Hari Minggu jam 9. Pak boleh izin untuk melihatin proses-proses pembuatannya. Boleh, boleh. Sesuai tahapan yang tadi saya jelaskan gitu ya. Boleh, silakan. Ya baik, jadi ini kita mulai dari tahapan pre-production dan ini salah satu divisinya, ruangan untuk pre-production. Kita akan menuju ke meja penulisnya ya. Ya, silakan. Ya, di sini bagian di mana penulis bekerja gitu ya, mengerjakan naskah untuk setiap episodenya. Dan apa, mungkin bisa dilihat di situ juga kelihatan di situ naskah yang sedang dikerjakan untuk setiap episodenya. Jadi kita ada Titus itu ada 26 episode dan berarti itu ada 26 skrip. Tuh. Dan di sini dikerjakan skripnya. Enggak. Oh, bentar, tunggu. Ya, kami. Ya, boleh perkenalan namanya siapa Kak? Terus proses ini untuk penulisannya seperti apa? Ya, saya Mega. Saya tim penulis di MNC Animasi. Kebetulan pernah ikut bantuin Titus juga. Untuk proses menulis di Titus sih kita pertama bikin sinopsis dulu ya, bikin kerangka ceritanya dulu mau kayak apa. Habis itu baru kita kembangin lagi jadi outline, lalu jadi skrip gitu. Terus ada di antara itu kita ada proses tektokan sama sutradaranya juga. Gitu. Jadi lumayan banyak input sampai jadi satu skrip yang utuh yang bisa diterusin ke stage berikutnya. Untuk satu episode itu biasanya berapa panjang mungkin? Apanya nih? Storyline-nya, storyboardnya gitu mungkin. Oh, kalau ngomongin waktu pengerjaan sih kita untuk satu skrip biasanya di kurang lebih 1 bulan ya, bisa lebih cepat juga gitu, tergantung revisinya akan sebanyak apa nih gitu, entah kurang aksi, entah kurang greget atau kurang plot twist, biasanya gitu-gitu sih. Jadi itu biasanya di range waktu sekitar 1 bulan untuk pengerjaannya. Pak mungkin setelah dari writer nih kemana lagi? Bentar. Ya, roll Pak. Ya, berikutnya kita akan ke bagian storyboard. Jadi storyboard ini nanti yang apa namanya bertugas untuk menerjemahkan apa yang ada di skrip menjadi visual gitu. Yuk, silakan. Oke. Mas boleh perkenalan dulu namanya siapa, terus di storyboard materinya seperti apa nih? Oh, perkenalkan nama saya Dava. Saya di sini sebagai storyboard artist untuk Titus The Animation Detective.
di sini tugas saya apa namanya menerjemahkan dari skrip, cerita-cerita dari skrip. Ya, biasanya kami dapat patokan dari skrip, juga ada karakter guide, juga ada model. Nah, nanti kita apa namanya menerjemahkan tersebut dalam bentuk gambar 2 dimensi gitu. Nah, nanti adegan-adegan tersebut dijadikan patokan untuk orang-orang 3D animator untuk menganimasikan serial ini gitu. Boleh lihat yang tadi yang lagi ngegambar. Oh ya, misal kayak gini, ini lagi ada adegan lari gitu, adegan kejar-kejaran antara musuh-musuh Titus dan teman-temannya gitu. Dan nanti ini yang jadi patokan untuk apa namanya 3D animator. Ini per adegan dari skrip, nanti kita gambar dalam bentuk sketsa-sketsa gitu. Ini caranya menerjemahkan dari skrip untuk jadi gambar nih gimana nih? Biasanya misal ini kan dalam skrip itu ada adegan-adegan per paragraf ya, juga ada dialog. Nah, untuk seorang storyboard artist itu harus bisa apa namanya memahami tiap adegan tersebut, karena kalau enggak nanti bisa-bisa karakter juga si 3D animator bakal bingung ya, karena patokannya pasti storyboard gitu sih. Dari sini ditilang. Ini posisi gini aja. Mas mungkin boleh kenalin siapa namanya dan bisnis jobnya seperti apa? Ya, saya sebagai konsep artis, nama saya Fahmi. Gimana? Sorry. Oke. Ya. Ya, saya Fahmi Faisal. Di sini saya sebagai konsep artis. Pekerjaan saya di sini adalah mengkonsep sebuah desain untuk Titus. Seperti di sini kayak saya bikin macam-macam desain di sini ya, kayak ada beberapa pilihan desain yang saya bikin nanti untuk nantinya diserahkan ke art director saya. Seperti itu. Tadi awalnya bisa bikin salah satu desain itu idenya dari mana? Idenya pertama kita explore dulu untuk untuk desainnya sendiri itu saya explore sendiri dari beberapa gaya bahasa desain, beberapa desain, terus nanti saya cek. Misalnya di sini saya kan untuk membuat ada yang dari bahasa desain dari kotak, dan dari kotak itu ntar saya kembangkan lagi seperti apa bentuknya, contohnya seperti ini. Terus ada yang dari bulat dan sebagainya, itu saya kembangkan sedikit demi sedikit. Kalau itu lagi ngerjain apa? Untuk yang saya kerjakan sekarang ini nanti untuk kebutuhan satu alat untuk scanning di dalam seriesnya. Nah, di situ saya bikin beberapa desain dulu nih. Nanti dari sini ntar dipilih yang mana. Misalnya salah satu desain yang udah dipilih, nanti tinggal dibikin turn around-nya dari depan, belakang, dan samping, terus ada warnanya dan materialnya apa aja, seperti itu. Itu di apa namanya analisis dari kayak skripnya dulu terus nanti dibikin baru ini atau gimana sih? Jadi ini kebutuhannya dari storyboard juga. Jadi storyboardnya nanti kan mereka masukin gambar kasarnya, alatnya seperti apa, nanti baru di situ dikembangkan sesuai gaya bahasa Titus. Kalau Titus itu kan dia settingannya 1920 gitu kan. Nah, dari situ disesuaikan seperti alat-alat yang jadul gitu loh, alat-alat yang jadul seperti itu sih. Oke, terima kasih.
Sekarang ini kita akan mampir ke post production ya, salah satunya itu di visual effect. Jadi di sini yang dikerjakan adalah mengerjakan efek-efek khusus gitu ya yang diperlukan di setiap episodenya. Ini contohnya misalnya efek ledakan atau efek asap atau apapun gitu yang diperlukan yang tidak bisa di-provide dari animasi, itu dikerjakannya di sini gitu. Jadi mari kita lihat. Kayak jelasin, kenalin ya, Mas boleh kenalin namanya siapa nih Mas? Halo, nama saya Handaru. Boleh ceritain Mas job desk-nya seperti Oke, ini bagian visual effects. Jadi kita membuat efek-efek natural seperti api, air, asap, kayak gitu-gitu. Nah, untuk di Titus biasanya kita menunggu komando dari art director. Biasanya dia ngasih art seperti ini nih untuk kita bisa coba. Jadi masih dari 2D, nanti kita coba di 3D. Gimana nih pengaplikasiannya yang cocok dengan style Titus tuh gimana? Seperti ini. Ini kita lagi buat list rate di sini untuk sepatu boosternya Titus. Kalau udah, nanti kita kasih ke art director lagi. Kalau dia udah approve, kita bisa langsung bungkus di situ. Gitu sih. Tapi kalau untuk berapa lama pembuatan efek-efek itu berapa lama sih Mas untuk listrik? Tergantung. Misalkan kalau listrik ini lumayan cepat karena udah ada presetnya. Mungkin yang rada lama proses seperti rendering ya. Rendering ini seperti ini kita bikin awan ya di sini ya. Nah, ini rendernya cukup lama nih. Ada petir, ada butiran air kayak gitu-gitu. Nah, ini cukup lama. Jadi nggak semua efek tuh bisa ada yang cepat, ada yang lama sih. Kayak gitu aja sih. Tergantung kesulitan. Kesulitannya Titus ini overall gimana sih? Kesulitannya mungkin karena banyak efek baru ya. Jadi kita harus nyari style-style baru lagi. Teknisnya juga kita harus kulik lagi, dan estetiknya kita juga harus perhatiin sangat detail untuk ini gimana nih menariknya nih, dan pasnya masuk ke style Titus itu gimana. Gitu aja. Cerita 90-an apakah ikut mempengaruhi kesulitan juga nih? Sorry? Untuk ceritakan 90-an itu mungkin latarnya gitu. Apa mempengaruhi kesulitannya juga? Mungkin karena tadi ya, karena efeknya berlatar belakang cukup ya jadul ya. Jadi kita harus tes lebih banyak aja sih R&D kayak gitu-gitu.